Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang tiada terhingga bagi kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada putra padang pasir, pembawa lentera kehidupan, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan suatu tema, yaitu Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Kesyukuran kita sebagai seorang hamba saat ini adalah kita memiliki Allah, maka akan dimudahkan segala-galanya. Jika kita tidak memiliki Allah, maka akan kehilangan segalanya. Kesyukuran besar selanjutnya, kita mempunyai Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Ikhtiar kita menuju ahli Al-Quran yang pertama adalah menjadikan Al-Quran untuk niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menegakkan sholat dan menghidupkan zikir harian. Hal ini merupakan cara kita untuk menjaga konektivitas kita kepada Allah melalui Al-Quran. Yang ketiga adalah menegakkan adab bersama Quran. Caranya yang pertama, dengan kita menyelesaikan tahsin terlebih dahulu. Bersabar dulu, tidak perlu tergesa-gesa. Insya Allah tahsin itu tidak akan lama jika kita menikmatinya. Supaya kita tidak terburu-buru untuk menjadi penghafal Quran. Yang kedua, istiqomah dalam tilawah. Tilawah setiap hurufnya mempunyai pahala. Bukan berarti Allah butuh bacaan kita. Karena jika kita tidak membaca Al-Quran, Al-Quran tidak akan mengalami penurunan kualitas. Maka kita yang akan rugi, bukan Quran yang minta dihormati. Selanjutnya adalah dengan ziyadah. Sesuaikan dengan metode masing-masing. Jika ulama terdahulu, beliau belajar terlebih dahulu nahwu shorof untuk bisa memahami bahasa Quran, sehingga menghafal pun bisa lebih mudah. Yang keempat adalah murojaah. Hafal kemudian lancar itu merupakan bonus saking lamanya kita dekat dengan Quran. Sehingga jadikan murojaah ini sebagai cara kita untuk mengingat Allah lewat dengan pengulangan hafalan-hafalan kita. Selanjutnya adalah tadabbur Quran. Jadikan Quran sebagai syifa, obat untuk penyakit fisik maupun hati. Selanjutnya, ikhtiar kita menjadi ahli Al-Quran adalah dengan mengilmui kaidah kehidupan di bawah naungan Al-Quran. Dengan cara kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam 24 jam aktivitas kita. Yang selanjutnya adalah mencita-citakan berjumpa dengan Allah. Karena hal ini merupakan kenikmatan tertinggi seseorang yang mencintai Allah. Lalu untuk fungsi Al-Quran dalam kehidupan, yang pertama adalah sebagai petunjuk atau hudan. Pedoman hidup, solusi hidup, semua ada dalam Quran. Yang kedua adalah dijamin hidup kita tidak akan sedih. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Maka Allah sangat ingin hidup kita ini senang. Jika hidup kita susah, bisa jadi makhluknya yang kurang pedoman hidup. Suatu kerugian besar jika suatu umat tidak punya hubungan dengan Quran. Nabi Musa saja iri dengan umat Nabi Muhammad SAW.
karena memiliki pedoman hidup yaitu Al-Quran yang sangat mulia dan spesial. Jika kita mempunyai lingkaran pembelajar tahsin, tahfidz, kemudian kita dibetulkan saja, misal huruf ghain yang kurang bersih atau huruf kha yang kurang kotor, ini merupakan hal yang luar biasa karena dinamika keindahan kita sebagai umat akhir zaman yang diberkahi dengan adanya Al-Quran. Kesyukuran kita harus dijaga sampai mendominasi hati. Karena rasa syukur kita punya Quran ini lebih besar dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi atau kita rasakan. Maka kesyukuran ini mari kita jaga dengan reconnect with Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan setiap huruf yang kita baca, setiap ikhtiar yang kita lakukan. Jangan putus asa untuk berproses. Apresiasi diri, evaluasi apa yang perlu diperbaiki agar kita tetap terhubung dengan Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dunia sampai akhirat. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.